Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi strategi brandkincir.com dalam meningkatkan awareness melalui platform TikTok. Yang dimana kelompok 7 beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama ada Agustinus Andre Sareng, yang kedua ada Eko Prastiawan, yang ketiga saya sendiri Felix Saputra, yang keempat ada Indra Kurniawan, dan yang terakhir ada Selamat Fajar. Nah, di sini kami dari kelas 41 4B37 dengan mata kuliah Riset Penelitian Public Relation, dosen pengampu Pak Robikal Muntaha. Baik, selanjutnya akan saya lanjut untuk slide-nya. Pada pendahuluan nanti akan disampaikan oleh Mas Selamat Fajar, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Felix. Saya akan memaparkan pendahuluan latar belakang. Yang pertama, sebagai jaringan multikanal. Yang kedua, media lifestyle yang bergerak dari tahun 2013. Yang ketiga, menjadi sumber referensi dalam dunia perfilman, konten sinema, anime, dan dunia game. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana strategi brand kincir.com dalam meningkatkan awareness melalui platform TikTok. Di sini juga ada metode penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Kedua, wawancara. Ketiga, studi kepustakaan. Keempat, dokumentasi. Di sini ada metode analisa data. Metode kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan penulis yaitu kualitatif. Salah satu karakteristik kualitatif yang sangat esensial adalah pengungkapan makna atau meaning dalam latar alamiah natural setting sebagai sumber data langsung. Pengumpulan data dalam kualitatif ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kualitas instrumen dan kualitas orang yang menggunakan instrumen tersebut. Waktu penelitian. Metode penelitian secara resmi dimulai pada tanggal 8 Mei 2021 sampai tanggal 30 Juni 2021. Dalam periode waktu tersebut, terhitung sebanyak 3 kali penelitian melakukan penelitian dengan agenda yang berbeda, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak PT Gajah Merah Terbang. Baik, terima kasih. Bisa dilanjut dengan Eko Prastiawan. Di sini saya akan memaparkan mengenai landasan teori. Landasan teori umum terdiri dari pengertian humas dan tugas dan fungsi humas. Ruang lingkup public relation terdiri dari membina hubungan ke dalam publik, publik internal, dan membina hubungan publik ke luar atau publik eksternal. Selanjutnya, mengenai pembahasan. Berawal hanya ingin menjual barang pribadinya, Giring Ganesha, vokalis grup band Niji, akhirnya serius menggarap kincir.com. Portal yang didirikan Giring pada 2013 ini merupakan media berbasis fans club yang diklaim pertama di Indonesia. Portal di bawah PT Gajah Merah Terbang ini hadir untuk memudahkan penggemar atau fans berhubung langsung dengan sang idola dan
Begitupun sebaliknya. Penggemar ataupun idola juga bisa berbagi pengalaman melalui foto dan video. 2. Logo perusahaan. PT Gajah Merah Terbang memiliki makna nama gajah itu diambil dari nama tengah pendirinya, yaitu Giring Ganesha Jumario. Warna merahnya tersebut diambil dari salah satu warna bendera Indonesia kita, yaitu merah dan putih, yang menjadikan merahnya melambangkan keberanian. Jadi kita berharap gajah atau yang memiliki bobot berat berwarna merah bisa melesat tinggi ke udara. Brand Kincir.com memiliki makna keep moving forward, yang artinya bergerak ke depan dan tetap pada tujuan sebagai media lifestyle yang dimana pada perjalanannya punya identitas lain untuk memberikan informasi lebih kepada kaula muda. Next. Berikut adalah visi dan misi perusahaan. Visi, mencerdaskan bangsa dengan cara yang keren. Misi, menyediakan dosis edukasi dan trending harian untuk inspirasi pendidikan dan entertainment. Memiliki hubungan timbal balik dan saling menguntungkan dengan komunitas pemuda. Selanjutnya akan diteruskan rekan saya, Andre. Ya, terima kasih Mas Eko. Berikutnya saya akan jelaskan tugas dan tanggung jawab Humas. Itu ada 5. Yang pertama, awareness followers. Yang kedua gain website traffic. Yang ketiga, digital activation. Yang keempat, brand activation. Dan yang kelima, partnership. Berikutnya ada analisa situasi. Analisis SWOT, strategi brand Kincir.com dalam meningkatkan awareness melalui platform TikTok. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Di kekuatan ini ada 3 contoh. Yang pertama, memberikan edukasi dan cara mendukung serta fungsi khusus manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi bersama, pengertian, dukungan, dan kerjasama antar organisasi dan pengguna. Melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan respon opini pengguna. Yang kedua, tingginya antusiasme melakukan dan menjalin hubungan melalui komunikasi yang baik antar karyawan dan pengguna. Yang ketiga, keluarga karyawan memberi dukungan kepada anggota keluarga yang bekerja di perusahaan. Dan ada weakness atau kelemahan, dan sini juga ada 3 contoh. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan data sebelum melakukan tindakan. Yang kedua, berdasarkan fakta untuk membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai masalah. Yang ketiga, evaluasi tentang suatu kegiatan apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Berikutnya ada opportunity, peluang. Di sini ada 3 contoh juga, memberikan konten yang menarik untuk para pengguna. Yang kedua, menaikkan nama brand di kancah nasional maupun internasional. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai tonggak sejarah milestone ke ranah perusahaan besar. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Di sini ada 3 contoh juga. Yang pertama, memberikan informasi yang lebih aktual dari kompetitor yang lebih update. Yang kedua, adanya regulasi yang membatasi pembuatan konten di media TikTok. Yang ketiga, penyempitan informasi yang disebabkan adanya bencana dan wabah. Dan yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Indra. Baik, terima kasih Mas Andre.
Boleh next ininya. Untuk saya ini akan memaparkan tentang analisa program. Ini ada beberapa, yaitu untuk tujuannya itu guna mengetahui perkembangan strategi kincir.com dalam meningkatkan brand awareness. Dan di sini ada target audience atau halayak. Salah satunya yaitu kincir.com memiliki pengguna yang ditargetkan diantaranya 59% pria dan 41% wanita. Pengguna mayoritas dari Indonesia sekitar 97% dan dari Malaysia 1%. Lain-lainnya. Sini ada pesan, strategi taktik, media publikasi, dan anggaran. Next. Nah, ini untuk riset kami, pelaksanaannya yaitu periode penelitian. Ini pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2021, melakukan konsultasi dengan Bapak Audi Smara Sukma tentang syarat untuk melakukan riset serta struktur organisasi di PT Gajah Merah Terbang. Dan untuk di hari Jumat 31 Mei 2021 melakukan wawancara bersama informan yaitu Bapak Firmansyah Stephen Hasibuan selaku digital producer platform TikTok PT Gajah Merah Terbang mengenai perkembangan awareness serta metode literasi apa yang digunakan pada kanal TikTok. Dan di hari Seninnya, tanggal 10 Juni 2021, wawancara bersama Key Informan yaitu Bapak Agung Rusmana selaku Head of Sales dan Marketing dan juga Ibu Jessica Kristianti selaku Digital Strategis PT Gajah Merah Terbang mengenai metode literasi yang digunakan brand awareness dan juga kendala yang dialami oleh kincir.com. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Felix Saputra. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Indra. Dari semua yang sudah dibahas, kurang lebih di sini ditarik berupa kesimpulan yang dimana brand kincir.com yang berawal dari platform berbasis fans club untuk kalangan musisi agar bisa lebih dekat dengan idola dengan berbagi pengalaman melalui foto, video, dan juga menjual beberapa merchandise resmi idola kepada para penggemar. Setelah mendapatkan investasi dari GDP Venture, kincir.com menjadi semakin berkembang dan sekarang beralih menjadi platform lifestyle, sinema, anime, dan juga e-sports. Untuk bagian konten sekarang, kincir.com memiliki media-media seperti TikTok sebagai media baru guna mendistribusikan informasi yang disajikan dengan konten yang menarik. Dihadirkan juga oleh para kreator muda dan berbakat setiap harinya. Ada pula kincir.com memiliki tujuan menyediakan beragam konten seputar film dan game untuk kalangan anak muda. Pada media TikTok, kincir.com juga memiliki tugas dan tanggung jawab guna menyajikan konten menarik setiap harinya kepada pengguna yang antusias dalam memperhatikan perkembangan kincir.com setiap harinya. Mungkin yang harus diperhatikan setiap harinya oleh perusahaan kincir.com diantaranya seperti dalam peningkatan awareness followersnya, yang dimana itu perkembangan followers tersebut tuh juga harus dicek juga, karena semakin tingginya followers itu semakin dilihat atau mungkin diperhatikan informasinya sama khalayak, dan yang dikenal juga sekarang saat ini sebagai tanda verified atau centang biru. Nah, di sini juga awareness new user. Awareness new user ini yang dimana tuh dia sebagai pengguna baru yang dia dapat informasinya melalui
sosial media kami yang hanya awalnya tuh dia cuma hanya sekedar melihat iklan atau mungkin dari ads yang sudah keluar melalui Instastory ataupun melalui iklan yang ada di platform-platform lain yang di yang dimana kincir.com pun juga menggunakan ads tersebut guna untuk menaikkan engagement di setiap new usernya juga. Untuk gain website traffic itu kurang lebih hampir sama kayak awareness new user. Nah, untuk penambahan traffic dalam website tersebut, jadi semakin banyak dicek oleh para pengguna, semakin besar juga pendapatan yang didapat oleh kincir.com tersebut. Dan digital activation yang dilakukan, kita dari pihak kincir.com menginformasikan digital activation itu dia mengecek analitik atau mungkin perkembangan naik turunnya apa yang dilihat dari si pengguna tersebut. Karena di situ pada setiap platform atau mungkin pada setiap konten yang dilihat di situ terlihat pergerakan si pengguna tersebut, dia menggerakkan ke arah mana, gesturnya ke arah mana, atau mungkin dia men-skip kah, atau mungkin tetap menonton itu sampai habis atau tidak. Nah, di situ diperhatikan dari digital activation tersebut. Nah, dari brand activation itu juga dia memberikan dalam hal pengenalan tentang si kincir.com itu sebagai apa, dia sebagai media apa dalam kancah industri entertainment. Nah, dalam kancah industri entertainment pun kincir.com pun dikenal sebagai media publisher dalam hal memberikan atau menyajikan sebuah informasi yang menarik guna untuk para pengguna yang mungkin tertarik dalam hal sinema, anime maupun e-sports yang saat ini mungkin sedang berkembang yang begitu pesat. Dan yang terakhir ada partnership. Dari partnership tersebut, dari adanya keempat nah dari adanya keenam yang tadi saya sebutkan, yang terakhir partnership tersebut, nah nantinya di situ akan adanya community dan atau mungkin partnership dari beberapa perusahaan yang mungkin mau dalam hal bekerja sama atau mungkin mau menyelenggarakan event dalam hal kolaborasi. Biasanya kan untuk era-era saat ini banyak yang perusahaan-perusahaan yang melakukan kolaborasi guna untuk meningkatkan awareness-nya kepada masyarakat atau brand awareness-nya kepada masyarakat supaya biar bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat-masyarakat yang awam akan informasi. Kurang lebihnya seperti itu, dan di sini beberapa dokumentasi pelaksanaan yang dari saya Felix Saputra yang sudah merasakan perkembangan dari kincir.com dalam membuat platform TikTok tersebut. Dalam satu hari dia bisa berkembang untuk view-nya bisa sampai 1000 view dalam satu harinya. Dan ini beberapa contoh video yang sudah diupload dalam platform TikTok yang ada di kincir.com. Dan yang laki-laki tersebut itu adalah atasan dari saya juga, yang kebetulan juga dia bagian digital konten produsernya, yaitu Mas Firmansyah Steven Hesibuan. Dan yang terakhir foto dokumentasi wawancara. Mungkin pada saat saya mau wawancara, pada saat itu kebetulan lagi ada yang ulang tahun juga, jadinya pada saat wawancara tersebut setelah wawancara tersebut langsung dipotong dengan adanya langsung foto bareng. Jadi pada saat foto bareng itu benar-benar satu kantor di fotonya bareng-bareng semua. Jadi saya ikut dalam foto tersebut dalam hal menyerukan juga ya sebagai laporan juga bahwa saya berperan juga dalam hal melakukan riset penelitian tersebut dan mengerjakan mungkin dalam hal konten yang digarap sama Mas Firman Steven Hasibuan. Kurang lebihnya seperti itu.
Dan demikian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf, dan apabila dari kami ada salah-salah kata, dari kelompok 7 ini ada salah-salah kata dalam penyebutan maupun artikulasi kami yang kurang jelas, mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa yang mungkin tidak luput dari kesalahan. Oke, baik, sampai situ aja kurang lebihnya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.